Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Hesti Prawesti, Widya Iswara pada Badan Diklat Kejaksaan RI. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran untuk pelatihan kepemimpinan administrator, mata pelatihan Digital Organization dengan alokasi waktu 9 jam pelajaran. Saya membaginya ke dalam 5 tahap. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, penyampaian materi mengenai pendekatan digital organization, yang di dalamnya akan membahas mengenai transformasi digital dan kebijakan terkait digitalisasi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi mengenai konsep digital organization, yang di dalamnya akan membahas mengenai komponen kunci digital organization dan tantangan pembangunan digital organization. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah penyampaian materi mengenai praktek digital organization. Di dalamnya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menuju digital organization dan pembelajaran dalam penerapan digital organization. Yang kelima adalah penutup. Baik, kita mulai bahas satu persatu. Pada tahap pendahuluan, saya akan membuka dengan salam dan perkenalan diri secara singkat. Kemudian saya akan menayangkan judul mata pelatihan, yaitu Digital Organization. Kemudian saya akan melakukan pretest menggunakan aplikasi digital, menggunakan gadget masing-masing peserta yang hasilnya bisa langsung diketahui pada saat itu juga. Gitu ya. Kemudian saya menanyakan kepada peserta, apa itu organisasi digital? Kenapa kita mesti mempelajari organisasi digital? Nah, kemudian di situ peserta akan saling memberikan pendapatnya. Kemudian saya akan menayangkan slide mengenai deskripsi singkat, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan submateri pembelajaran dari pelatihan organisasi digital. Kemudian saya akan menyampaikan keterkaitan organisasi digital dengan materi lainnya pada agenda 3 agar peserta memahami pentingnya organisasi digital. Sebelum memulai pembelajaran, peserta itu harus tahu apa sih tujuan dari pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran yaitu peserta itu diharapkan mampu memahami konsep digital organization. Kemudian indikator hasil belajarnya, yang pertama peserta mampu menjelaskan konsep digital organization, dan yang kedua peserta mampu memahami proses penerapan digital organization. Masuk ke materi pendekatan digital organization, saya akan menanyakan kepada peserta apa yang mereka ketahui tentang organisasi digital. Kemudian saya akan menayangkan slide mengenai pengertian organisasi digital itu sendiri. Kemudian setelah itu saya akan menayangkan video transformasi digital pada suatu organisasi. Kemudian meminta peserta untuk mendiskusikan apakah organisasi kita sudah siap dengan organisasi digital. Kemudian saya akan membagi menjadi 6 kelompok, membagi peserta menjadi 6 kelompok. Mereka berdiskusi tentang revolusi industri 4.0, ya, apa yang mereka ketahui tentang revolusi industri 4.0. Kemudian bagaimana implikasi revolusi 4.0 terhadap pelayanan publik. Ya. Kemudian peserta juga mendiskusikan 6 elemen penting pendorong transformasi digital. Jadi satu kelompok membahas satu elemen pendorong itu. Kemudian masing-masing kelompok setelah hasil diskusi selesai, ya, masing-masing kelompok itu berpindah untuk melihat hasil diskusi dari kelompok yang lain. Tujuannya untuk menambah informasi menambah informasi peserta. Kemudian membahas elemen pendorong dan kebijakan terkait digitalisasi pemerintah dengan menayangkan slide untuk memberikan contoh dan menyamakan persepsi pada peserta. Masuk ke konsep digital organization,
Saya sebagai fasilitator akan menjelaskan dengan menayangkan slide mengenai komponen kunci organisasi digital dan tantangan pembangunan digital. Kemudian membuka tanya jawab dan diskusi kepada peserta. Setelah itu saya akan menayangkan video mengenai tantangan perubahan era digital ke era digital. Kemudian peserta mendiskusikan gitu ya. Apa saja yang peserta dapatkan terkait dengan tantangan dalam pembangunan organisasi digital ya. Dan komponen apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi digital organization. Kemudian peserta menuliskan hasil diskusinya di post-it atau flip chart, kemudian dipresentasikan. Kemudian saya sebagai fasilitator akan mengakhiri materi dengan menyimpulkan ya mengenai komponen, tantangan dan hal yang harus dilakukan untuk menghadapi digital organization. Kemudian saya akan memberikan energizer atau games kepada peserta yang relevan dengan topik yang lagi dibahas. Masuk ke materi praktek digital organization, saya akan menanyakan kepada peserta apa sih yang diperlukan untuk menuju organisasi digital gitu ya. Kemudian menjelaskan dengan singkat dan menayangkan slide mengenai perihal menuju digital organization. Kemudian saya memberikan instruksi kepada peserta untuk melakukan diskusi kelompok mengenai praktek digital ya, praktek digital organization yang paling efektif yang diperlukan organisasi pemerintah itu yang seperti apa sih gitu. Kemudian hasil diskusinya dipresentasikan oleh peserta, kemudian saya sebagai fasilitator memberikan masukan kepada mereka. Setelah itu di tahap selanjutnya adalah tahap penutup. Saya akan memberikan evaluasi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian saya akan melakukan post test ya. Yang pertama sebelumnya itu pre-test, yang terakhir saya akan melakukan post test menggunakan aplikasi digital, yang sama, menggunakan gadget masing-masing peserta, dan hasilnya bisa langsung diketahui pada saat itu juga. Kemudian saya akan menutup dengan permohonan maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan salam. Kira-kira itulah strategi pembelajaran digital organization ya, yang akan saya sampaikan, yang akan saya lakukan pada pelatihan kepemimpinan administrator di Kejaksaan. Mohon maaf apabila masih banyak yang harus disempurnakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.